Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyelami sebuah tema penting dalam fikih, yaitu hikmah pensyariatan taharah. Mengapa Islam begitu menekankan pentingnya bersuci? Namun sebelum itu kita perlu mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hikmah. Secara sederhana, hikmah adalah tujuan-tujuan agung dan manfaat yang tersembunyi yang berada di balik setiap ketentuan syariat. Ia bukan hanya menjelaskan apa yang diperintahkan, tapi juga mengapa diperintahkan. Sehingga kita tidak hanya menjalankan hukum, tapi juga memahami nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Dan dalam pembahasan ini, kita akan merujuk pada salah satu kitab fikih kontemporer yang bernilai tinggi, yaitu kitab Al-Fiqhul Manhaji. Kitab ini ditulis oleh sekelompok ulama terkemuka dari Syria yang menjelaskan fikih mazhab Syafi'i dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan aplikatif. Oke, mari kita mulai mengkaji satu persatu hikmah taharah sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini dari sisi fitrah, kehormatan diri, kesehatan, hingga azab dalam beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatu tasri'it taharah. Laqad sara'al islamu taharah lihikamin kasiratin nadhkuru minha ma yali. Hikmah pensyariatan taharah. Sungguh, Islam telah mensyariatkan taharah, yaitu bersuci, karena banyak hikmah. Di antaranya akan kami sebutkan sebagai berikut. Perlu saya jelaskan, taharah secara bahasa berarti kebersihan, dan secara istilah adalah menghilangkan hadas atau najis agar bisa melaksanakan ibadah seperti sholat dan lain-lainnya. Pensyariatan taharah memiliki banyak hikmah seperti menjaga kebersihan lahir dan batin, mempersiapkan diri menghadap Allah, serta membedakan antara orang yang taat dan lalai. Kata lihikamin kasirah tadi menunjukkan bahwa ada banyak tujuan agung di balik perintah bersuci, baik berkaitan dengan kesehatan jasmani maupun kesucian rohani. Kalimat nadhkuru minha ma yali menandakan bahwa akan disebutkan beberapa contoh hikmah tersebut dalam pembahasan setelahnya. Yang pertama yaitu al-awwal anna taharata min dawa'il fitrah fal insanu yamilu ila nadhafah bi fitrati wa yanfiru min al-qadharah walamma kana al-islamu dinal fitrah kana tabi'iyan ay ya'muru bit taharah wal muhafadhah 'ala nadhafah. Pertama yaitu taharah merupakan bagian dari fitrah manusia. Manusia secara naluriah cenderung menyukai kebersihan dan secara tabiat membenci kekotoran. Maka karena Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, sangatlah wajar bila Islam memerintahkan untuk bersuci dan menjaga kebersihan. Poin ini menekankan bahwa ajaran taharah
dalam Islam sejalan dengan fitrah atau naluri dasar manusia. Allah menciptakan manusia dengan kecenderungan mencintai kebersihan dan merasa tidak nyaman terhadap hal-hal yang kotor atau menjijikkan. Karena Islam adalah agama yang tidak bertentangan dengan tabiat manusia, melainkan menyempurnakan dan menuntunnya. Maka perintah untuk bersuci bukanlah hal yang asing dan atau berat. Justru ia menjadi bagian alami dari hidup sehat, bermartabat, dan mulia menurut pandangan Islam. Jadi kesimpulannya, taharah bukan sekedar kewajiban syar'i, tetapi juga bentuk nyata bahwa Islam membimbing manusia untuk hidup sesuai fitrahnya, yaitu bersih, suci, dan teratur. Itu yang pertama. Yang kedua, as-tsani al-muhafadatu ala karamatil muslim wa izzatihi. Fannasu yamiluna bitab'ihim ila an-nadhif wa yarghabuna bil ijtima'i ilaih wal julus ma'ah wa yaqra'una al-wasif wa yahtaqiruna wa yanfiruna minhu wa la yarghabuna bil julusi ilaih. Walamma kana al-islamu harisan ala karamatil mu'min wa izzati amarahu bin nadafah liyakuna baina ikhwani azizan kariman. Yang nomor 2, menjaga kehormatan dan kemuliaan seorang muslim. Manusia secara tabiat menyukai orang yang bersih. Mereka ingin berkumpul dengannya dan duduk bersamanya. Sebaliknya, mereka membenci orang yang kotor, meremehkannya, menjauhinya, dan tidak ingin duduk bersamanya. Karena Islam sangat memperhatikan kehormatan dan kemuliaan orang beriman, maka Islam memerintahkannya untuk menjaga kebersihan agar ia tetap mulia dan terhormat di tengah saudara-saudaranya. Poin kedua ini menekankan bahwa kebersihan berkaitan erat dengan citra dan kehormatan pribadi seseorang dalam pandangan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat bahwa orang yang bersih lebih dihormati, disukai, dan diterima dalam lingkungan sosial. Sebaliknya, orang yang jorok dan kotor cenderung dijauhi dan dianggap rendah. Islam sebagai agama yang sangat memperhatikan kemuliaan dan martabat umatnya menetapkan kebersihan sebagai perintah yang penting. Tujuannya adalah agar seorang muslim tidak hanya diterima secara spiritual di sisi Allah, tapi juga diterima secara sosial di tengah masyarakat, hidup terhormat, dan tidak menjadi objek hinaan atau pengucilan. Jadi kesimpulannya, dengan menjaga kebersihan, seorang muslim menjaga harga diri dan kehormatan dirinya. Islam menginginkan umatnya tampil bersih, mulia, dan dihormati, baik di hadapan Allah maupun sesama muslim. Fatandiful jismi wa ghuslul wajhi wal yadain wal anfi wal Saya ulangi lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah as-salisu al-muhafadatu ala sihhah. Fannadafatu min ahammil asbabil lati tuhfadul insan minal amrad li'annal amrad
aksaru man tantashiru bainan nas bisababil awsakh wal akdzar. Yang nomor 3 adalah menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan salah satu sebab terpenting yang menjaga manusia dari penyakit. Karena kebanyakan penyakit menyebar di antara manusia disebabkan oleh kotoran dan najis. Poin ketiga ini menekankan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan manusia. Dan salah satu caranya adalah melalui ajaran untuk menjaga kebersihan. Penyakit tidak muncul begitu saja, tetapi seringkali disebabkan oleh lingkungan yang kotor, sampah, najis, atau tubuh yang tidak terawat. Dengan mewajibkan umatnya untuk hidup bersih melalui wudu, mandi, mencuci tangan, dan menjaga lingkungan, Islam sedang membangun pola hidup sehat dan mencegah tersebarnya penyakit di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam bukan hanya mengatur hubungan dengan Allah, tetapi juga peduli pada kesejahteraan fisik dan kesejahteraan umat secara nyata. Jadi kesimpulan dari poin ketiga, kebersihan adalah kunci utama kesehatan dan Islam telah menetapkannya sebagai bagian dari syariat. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh, menjaga jiwa dan raga sekaligus. Di sini dicontohkan juga di kitabnya, yaitu fatandiful jismi wa ghuslul wajhi wal yadain wal anfi wal rijlain wa hadhil a'dha allati tata'arradu bil wasakhi kathiran iddata marratin kulla yawm yaj'alul jismi hasinan minal amrad. Jadi membersihkan tubuh, membasuh wajah, kedua tangan, hidung, dan kedua kaki, yaitu anggota-anggota tubuh yang sering terkena kotoran. Beberapa kali dalam sehari menjadikan tubuh terlindungi dari penyakit. Kalimat ini menegaskan bahwa syariat thaharah dalam Islam, khususnya dalam wudu, secara tidak langsung memberikan manfaat kesehatan yang sangat besar. Anggota-anggota tubuh seperti wajah, tangan, kaki, hidung adalah bagian yang paling sering terpapar debu, kuman, dan berbagai sumber penyakit. Dengan membasuhnya secara rutin setiap hari, minimal 5 kali saat berwudu, tubuh menjadi lebih bersih dan kemungkinan terkena penyakit menular atau infeksi menjadi lebih kecil. Ini merupakan bentuk pencegahan alami yang telah diajarkan Islam jauh sebelum ilmu kedokteran modern berkembang. Jadi, ritual bersuci dalam Islam tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga mengandung hikmah kesehatan. Islam mengajarkan kebersihan sebagai bagian dari perlindungan tubuh dari penyakit, menjadikan umatnya sehat secara fisik dan bersih secara rohani. Oke, sekarang lanjut ke poin keempat. Ar-rabi'u al-wuqufu baina yadayillahi tahiran nadifan li'anna al-insana fi salati yukhatibu rabbah yunaji wa huwa hariyun ayyakuna tahirad dhahir wal batin nadifal qalbi wal jism li'anna Allah ta'ala yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Keempat adalah menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih. Karena dalam sholat, manusia berbicara dan bermunajat kepada Tuhannya. Maka sepatutnya ia dalam keadaan suci lahir dan batin.
bersih hati dan tubuhnya. Sebab Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Poin ini menekankan dimensi spiritual dan azab dalam bersuci. Saat seorang hamba berdiri dalam sholat, ia sedang berdialog langsung dengan Allah, menyampaikan doa dan permohonan. Maka sangat pantas jika ia menghadap Tuhannya dalam keadaan terbaik, suci dari hadas dan najis, serta bersih dari dosa dan kotoran hati. Kesucian yang dimaksud di sini mencakup 1. Lahiriah. Lahiriah itu berupa tubuh, pakaian, dan tempat sholat yang bersih. Nomor 2. Batiniah, yaitu berupa hati yang bersih dari kesombongan, iri, dan niat buruk lainnya. Ayat yang disebutkan di akhir kalimat merujuk pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Jadi kesimpulannya, bersuci bukan hanya syarat sah sholat, tapi juga cara memuliakan ibadah dan menunjukkan rasa hormat kepada Allah. Islam mengajarkan bahwa kesucian fisik dan hati adalah bekal utama saat berdiri menghadap Rabb semesta alam. Baiklah sahabat pendengar yang dirahmati Allah, dari pembahasan kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa toharoh atau bersuci bukan hanya sekedar syarat sah ibadah seperti sholat dan lainnya, tetapi juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang syarat makna. Ia mencerminkan keselarasan Islam dengan fitrah manusia, menjaga kehormatan dan citra seorang muslim, melindungi kesehatan jasmani, dan yang terpenting mempersiapkan diri secara lahir dan batin untuk berdiri menghadap Allah. Dengan memahami hikmah-hikmah ini, semoga kita semakin semangat dan penuh kesadaran dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tidak hanya sebagai rutinitas, tetapi juga sebagai ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah. Jangan lupa seluruh pembahasan ini kita rujuk dari kitab Al-Fiqhul Manhaji, sebuah kitab fikih berbahasa lugas yang sangat cocok untuk pemula maupun penuntut ilmu tingkat lanjut. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang tawwabiin, gemar bertaubat, dan mutatahhirin, gemar bersuci, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.